lebih banyak bergabung di majelis-majelis kesolehan atau lebih banyak bergabung di majelis-majelis maksiat? Tapi kalau majelis-majelis kita tuh majelis joget, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kiri, yang dijogeti bini orang. Kita tidak pernah 32 tahun melihat Pak Harto joget. Nyanyi aja gak pernah. Begitu menjaganya diri beliau. 32 tahun gak pernah ada ceritanya Pak Harto nyanyi, naik panggung, nyanyi keroncong kah, atau nyanyi jazz, atau nyanyi pop, apa jangdut kah. Pak Harto gak pernah. Pak Habibie gantinya gak pernah. Gus Dur apalagi, beliau kiai. Tapi Pak SBY gak pernah kita lihat joget dangdut sama istri orang. Yang ini aneh. Selalu udah habis rapat pasti main keyboard. Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru, para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada Bangda Kiai Haji Zulfikar Hajar, ada Syekh Habib Haikal Al-Idrus, ada Syekh kita Mufti Ahmad Nasihin, ada Abun ini paman guru saya, paling senior di sini. Beliau mengaji kepada kakek guru saya di Aceh Selatan, Labuan Haji, ya, Syekh Mudawali, ya, Syekh Mudawali. Itu guru Abun. Saya berguru kepada muridnya Syekh Mudawali, Tengku Kemala, yang di Darussalam. Jadi saya keponaan guru, ya, jadi keponaan saya. Paman saya ini Abun, satu-satunya paman guru saya yang masih hidup. Mudah-mudahan diberi barokah dalam usia beliau. Anak-anak saya banyak di sini, ada Ja'far Shaghir, pimpinan Al-Munziri pesantren, ada Muhammad Nazim pesantren Syiantar, ada anak saya, menantu saya Wira Muhammad Solihin, pimpinan Ma'had Tahfizul Quran Rafiuddin di sini, dan semua ada Ananda Ayub. Protokol ini masih ipar saya lah ini. Jadi banyak kumpul kita semua di sini. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah katakan siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, perbuatan itu muncul dari hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang bejat mau mensyiarkan syiar-syiar agama Allah, tidak mungkin. Karena kata Allah yang mau mengagungkan syiar-syiar agama Allah itu adalah orang yang bertakwa, hati-hati yang bertakwa. Oleh karena itu dalam kitab Tanwirul Qulub, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan, kita bisa ukur diri kita ini. Apakah kita manusia bejat atau kita manusia yang bertakwa? Bisa diukur. Lebih banyak bergabung di majelis-majelis kesolehan atau lebih banyak bergabung di majelis-majelis maksiat? Ukur aja. Ada majelis taklim, ikut kita enggak di situ. Ada majelis Quran, tadarus, ada di kita enggak di situ. Ada majelis-majelis zikir, ada enggak kita ikut situ. Ada majelis-majelis maulid Nabi, kita ada enggak gabung situ. Ada majelis-majelis Idul Kurban, sembelih korban, ada enggak kita gabung situ. Ada sholat berjemaah, adakah kita gabung situ. Adakah majelis-majelis selawat, adakah kita tergabung dalam majelis-majelis itu? Kalau iya, mudah-mudahan kita orang bertakwa. Tapi kalau majelis-majelis kita tuh majelis joget, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kiri, yang dijogeti bini orang. Dulu pejabat-pejabat ini masih punya malu. Kita tidak pernah 32 tahun melihat Pak Harto joget. Nyanyi juga pernah. Begitu menjaganya diri beliau. 32 tahun tidak pernah ada ceritanya Pak Harto nyanyi, naik panggung, nyanyi keroncong kah, atau nyanyi jazz, atau nyanyi pop, apa jangdut kah, atau jogeti istri orang. Pak Harto nggak pernah. Pak Habibie gantinya nggak pernah. Gus Dur apalagi, beliau kiai. Tapi Pak SBY nggak pernah kita lihat joget dangdut sama istri orang. Yang ini aneh. Selalu udah habis rapat pasti main keyboard, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Akhirnya diturun lah karena dari atas begitu sampai ke bawah begitu. Ingat-ingat pesan Imam Ghazali. Kalau pada majelis-majelis maksiat kau tergabung di situ, berarti kau bukan orang bertakwa. Itu aja, hidup ini bisa diukur kok. Oh yang tahu itu Allah semuanya. Ya Allah tahulah, Allah Maha tahu. Tapi kita itu diberi gambaran oleh Rasul, diberi batasan-batasan oleh para imam, para ulama-ulama kita. Diberi itu. Dalam kitab Ihya juga Imam Ghazali menulis, apabila orang-orang alim sibuk dengan yang halal, rakus dengan yang halal, maka orang-orang awam akan rakus dengan yang makruh. Kalau para ulama sibuk dengan yang makruh, rakus dengan yang makruh, maka orang-orang awam akan sibuk dan rakus dengan yang haram. Kalau para ulama, tuan-tuan guru sudah rakus dengan yang haram, maka orang awam murtad dari Islam. Kata orang awam, nggak ada agama itu. Apa agama itu? Wong tadi malam saya melacur ketemu sama Kiai Anu kok. Dia rupanya seleranya yang gemuk, aku selera yang kurus. Sebelah-sebelahan kamar kami berzina. Nggak ada agama itu lagi. Tak ada agama katanya. Kalau sudah ulama mau makan uang haram, orang bilang alah udahlah, yang haram aja payah didapat apalagi yang halal. Alah, kemarin kami sama ulama, sama-samanya kami begini. Nggak ada agama itu. Agama itu cuma di atas kertas saja. Yang penting kenyang, tenang, menang, habis. Hati-hati kita. Hati-hati. Ini akhir zaman. Akhir zaman ini innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Sesungguhnya Islam mula-mula datang aneh dirasa orang. Dulu orang kalau mau berzina, zina aja. Disediakan fasilitas sama bapaknya. Beberapa
golongan orang jahiliyah, kalau anaknya udah cukup umur, dibikinkan kamar di depan, tancap bendera depan rumahnya. Artinya apa? Ini anak sudah siap dibuahi. Maka berduyun-duyun laki-laki yang bujangan menzinahi anak ini. Sampai hamil, udah hamil stop. Anak sudah hamil. Nah, ditunggu lahir anaknya, dilihat wajahnya. Wah, ini mirip si Joko nih katanya. Panggil kok, ini anakmu, bawa pulang istrimu. Jadi selesai. Gila bener. Disediakan tancap bendera. Mau berzina bilang aja, mau kemana? Mau zina. Mau kemana? Mau bunuh orang. Mau kemana? Mau mabuk. Nggak peduli mereka. Terang-terangan aja mereka mau jahat. Istri nggak ada harganya dulu istri. Istri boleh digade zaman dulu. Nikah, dah. Kepepet nggak ada duit, bawanya istrinya tempat temannya. Udin, nih bini gua. Pinjam dulu 300.000. Kenapa? Loh, jaminannya apa? Bini gua. Sampai kapan? Sampai gua tebus, nanti bini gua ambil lagi. Selama belum ditebus, ya udah sama kamu aja bini saya. Betapa gilanya zaman itu. Kalau kita mau ceraikan istri, cerai aja. Udah pulang kau ke rumah bapakmu, angkat bajumu pulang. Nggak ada urusan, nggak dapat apa-apa, harta nggak ada. Saya suka hatinya aja. Tapi kemudian datang Islam. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, kata Nabi. Siapa berani melakukan hubungan suami istri tidak melewati pernikahan, bukanlah orang itu dari umatku. Jadi kalau mau ya nikah. Saya nggak mau, saya nggak ada nafsu, nggak bisa saya hubungan sama perempuan. Nggak usah nikah, nggak berdosa kau. Tapi kalau ada nafsumu, kau kepingin melakukan hubungan suami istri, tidak ada cara lain, kata Nabi. Mesti lewat nikah, lewat sunnahku, kata Nabi. Dan mau nikah itu ada adab-adabnya. Adab-adab itu ta'aruf dulu. Ta'aruf boleh lihat wajah telapak tangannya, berpahala. Kalau mau dinikahi. Tapi kalau nggak mau dinikahi, diplototin. Emak. Kalau mau dinikahi, berpahala melihat wajah dan telapak tangannya. Ta'aruf, cocok, khitbah, dilamar. Boleh ditentukan waktunya kapan. Dan haram hukumnya, keluar hadis Nabi, haram hukumnya melamar perempuan yang sudah dilamar orang. Sampai si pelamar itu memutuskan gak jadi, baru boleh dilamar lagi. Ada hukum-hukum. Nikah, udah nikah mau cerai. Abghadul halal indallah at-talaq. Ada benda yang halal tapi paling dibenci Allah, yaitu cerai. Daripada haram, biniknya ditepui tiap hari, jab kanan, jab kiri, uppercut. Ya lebih baik cerai, betul nggak? Meskipun cerai itu dibenci Allah, tapi daripada digebukin. Atau istri kita tukang joget, kita lagi zikir di masjid, subhanallah, tiba-tiba lari-lari anak kita, Pak, itu ada keyboard Pak, iwak penye, siapa itu? Mama Pak, lagi joget sama Pak RW Kumis. Terus kita bilang apa? Mamamu memang dari dulu ya begitu. Subhanallah. Sedikit pun gak ada pahala kita di situ. Paham? Datanglah Islam. Loh, apa kata orang? Kok aneh kali Islam ini? Dulu gak ada harganya perempuan, kok sekarang perempuan harus dibeginiin, wajib diberi nafkah. Apa yang kau makan? Coba berikan makan istrimu apa yang kau makan. Tak boleh kita makan kari kambing di kantor, istri kita makan tempe orek di rumah. Apa yang kau makan? Kasih istrimu yang makan. Pakaianmu sederajat ini. Kita pakai baju 2 juta, bini kita pakai baju 20.000. Apa itu suami, apa begitu? Ada aturan-aturan. Lah, kok aneh kali Islam ini? Aneh kali Islam ini. Dulu-dulu nggak ada begini. Wasayamutu ghariban. Di akhir zaman kita ini, Islam akan kembali menjadi aneh. Kalau ada orang kemana-mana pacaran, ini gila, betul yang dibilang Abun itu benar. Berani orang malam minggu ke rumah perempuan, minta izin sama bapaknya untuk dibawa keluar rumah, pulang jam 1 malam, minta izin coba. Bapaknya lagi zikir habis maghrib, subhanallah, 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 subhanallah. Assalamualaikum. Siapa maghrib datang nih? Keluar bapaknya. Kamu siapa? Saya Joni Om.
Oh Joni, Om. Mau ngapain kamu? Saya kawan kuliah nak Om, si Susi. Oh, mau jumpa. Oh iya iya, silakan duduk nak. Susi, kawanmu Joni datang. Si Susi lari-lari. Kenapa lambat kali datangnya? Maghrib dulu malu. Ayo kayak sholat aja. Ya enggak pun pura-pura dong. Duduk sini. Silakan duduk nak Joni sama Susi. Om mau meneruskan zikir dulu. Bapaknya zikir di kamar. Subhanallah, 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 subhanallah. Anaknya diunyel-unyel sama di ruang tamu. Mamanya nggak marah, malah mamanya keluar. Nak Joni, cuman ada kopi susu, silakan diminum ya. Dalam hatinya goblok benerin orang tuh. Nggak puas di rumah. Jam 10, Om, permisi Om, kami mau nonton bioskop Om. Udah jam 10 nak. Ya filmnya kan memang mainnya malam. Ini midnight show. Filmnya apa? Filmnya Sex in Midnight. Maksudnya apa itu? Di bawah panggilan Ka'bah. Dibawanya anak kawan tuh jam 12 malam, jam 1 baru pulang. Karena sering dibawa, terjadilah peribahasa Melayu yang terkenal. Tembung dulu bung, baru bandar khalifah. Gembong dulu bung, baru nikah. Sudahlah gembong, kawin, pakai marhaban lagi. Marhaban ya Nur. Orang gembong di marhaban. Dikasih tahu ini nggak boleh Pak, begini Pak, kita nggak boleh, anak kita harus kita jaga. Kau aneh-aneh aja, semua orang juga begitu. Islam ini kok mengungkung pergaulan, mengungkung. Astagfirullahaladzim. Padahal dulu nggak gitu kok. Ketika agama datang kemari, ini negeri bagus. Negeri Sumatera ini dari Aceh sampai Palembang, nggak ada perempuan keliaran di jalan. Tahun 50-60 nggak ada perempuan laki-laki jalan sama-sama, nggak ada. Semua gadis dipingit. Bahkan orang Aceh nggak boleh tidur di rumah laki-laki, karena ada saudara perempuannya tidur di situ. Laki-laki harus tidur di surau, karena rumah nggak ada kamar, cuma satu kamar aja. Semua laki-laki di surau. Siang boleh datang, malam tidur di surau. Sama juga dengan orang Sumatera Timur, orang Sumatera Tengah. Sumatera Tengah itu Jambi, Riau, Sumatera Barat sekarang Minang. Semua laki-laki tidur di surau. Nggak boleh tidur di rumah laki-laki. Kenapa? Karena ada saudara perempuannya yang tidur di rumah di kamar, satu-satunya kamar. Itu kamar ibu bapaknya, yang lain di ruang tamu saja. Semua laki-laki nggak boleh. Sama saudaranya aja begitu. Apalagi sama anak gadis orang. Sehingga terkenal di sini dulu ada lagu Melayu di sini. Tentang pergaulan muda-mudi, namanya Pagar Adat. Pernah ku bermain-main denganmu, berkejar-kejar di ruang halaman. Pernah ku genggam tanganmu yang halus sewaktu kita menyeberang titian. Betapa bahagia rasa hatiku bila teringat masa yang lalu. Lalu terdengar ibumu memanggil dan menghimbau kau kembali pulang. Tapi setelah dewasa lain pula sikapnya. Tiada boleh berjumpa di pagar adat kita. Bilakah gerangan masanya nanti dapat kita berjumpa kembali? Esokkah setahun lagi, entahkan begini selama-lamanya. Kau kalau mau jumpa datangi bapaknya lamar, mau kau pegang sampai mati silakan kau bikin. Kalau kau nggak kawini jangan coba-coba. Kok aneh betul ya? Semua orang nggak begitu lagi kok. Islam di akhir zaman kembali menjadi aneh.